Hai teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku sama teman aku, Hani. Nah, jadi Hani ini adalah salah satu teman kuliah aku. Basicnya dari apa? Ceritain dong. Basicnya emang dari perhotelan, tapi sebenarnya emang SMK aku tuh jurusan tata boga gitu. Oke. Lanjut ambil perhotelan. Sekarang ngerasa mau ngelanjutin aja nih waktu SMK awalnya gitu. Biar ilmunya nyambung gitu ya. Terus kan kalau di kampus kita kan ada program magang gitu ya. Terus selama magang ambilnya apa aja? Maksudnya bagian apa di hotel? Kalau untuk magang SMK itu aku ngambil kitchen, produk gitu. Terus itu selama 6 bulan aku bagian kitchen juga tuh. Kalau bicara kitchen gitu ya, itu banyak kan, maksudnya nggak bagiannya. Nggak cuma kayak kitchen masak udah nggak gitu doang. Apa aja tuh? Kitchen tuh ada hot kitchennya, ada cold kitchennya, ada preparation gitu-gitu, ada butcher. Itu tuh luas gitu sebenarnya. Nah, waktu aku magang SMK itu aku dapat di bagian hot kitchen. Hot kitchen itu apa sih? Kayak tentang apa ya? Bagian yang masaknya tuh panas itu loh, yang bagian panas. Cold kitchen tuh yang gardens gitu kan. Itu tuh ngambil ya kayak salad, buah gitu-gitu. Nggak perlu kompor banget gitu. Kalau yang kuliah itu ngambil kita 2 kali magang kan. Yang pertama itu aku ngambil di Riau, di Bintan. Banget. Itu aku ngambil FB service, jadi ngambil service tuh kayak waiters, waiters hotel, waiters restoran di hotel gitu. Cuman kalau di Bintan itu jatuhnya resort kan, bukan hotel, beda kan. Terus yang kedua aku ngambil finance accounting karena pengen nyobain aja di bagian back office-nya hotel tuh kayak gimana. Wow, beneran ambilnya di bagian finance? Iya. Wow, jadi walaupun kuliahnya perhotelan bisa juga nih di bagian finance? Iya, tetap bisa kalau memang kita maksudnya ada niat mau belajar, ada mau kayak gitu bisa aja. Temen-temen aku banyak juga yang ngambil bagian HRD gitu. Memang kalau bisa. ada mau bisa. Nah, terus aku pengen nanya nih, kalau kamu sebagai anak hotel kan udah 8 semester nih ya, berarti sekarang udah kita masuk ke semester 8. Nah, selama perjalanan ini mata kuliah apa sih di hotel tuh yang kayak paling berat, paling susah kalau menurut Hani? Jujur Li, Apa tuh? hotel tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya kayak jurusan lain gitu. Cuman kalau untuk kitchen kayak gitu ya, itu ada pelajaran-pelajaran yang emang harus dipahami gitu, kayak ibaratnya potongan-potongan dari setiap bahan-bahannya gitu, kayak tempe misalnya itu dipotongnya namanya julienne, itu bentukannya apa gitu. Iya, ada banyak tuh ituannya. Potongan-potongannya tuh banyak bentukannya. Bentuk kotak tuh ada kayak dihitung gitu, kayak di sini 3 cm, di sini berapa cm gitu. Namanya cube atau apa kayak gitu. Oke. Banyak itu kayak pelajaran itu. Misalnya kayak service. Belajar ada bar itu kan ada barista, ada bartender gitu. Kalau barista tuh lebih ke kopi, bartender tuh lebih ke alkohol gitu kan. Nah, itu kita harus belajar tentang gelas. Gelasnya tuh banyak kan. Banyak itu gelasnya. Kayak yang bentukannya yang kayak candy, highball, water goblet, yang kayak gitu-gitu harus hafal gitu. Yang kayak misalnya buat wine, kita nggak mungkin kan ngambilnya yang lurus, yang long glass gitu, pasti ngambilnya yang bentuk wine glass gitu. Kayak banyak, walaupun dia simple gitu ya, cuman ada yang kayak gitu ya tuh. Kayak terus untuk pastry misalnya kita harus benar-benar tahu, hafal tentang resepnya, berapa gram untuk bikin donat, bikin apa, harus hafal kayak gitu. Wow, jadi semuanya tuh dipelajarin ya, nggak ada kayak kamu lebih pengennya belajarnya lebih ke pastry-nya aja, nggak bisa lebih kayak pengennya ke FO-nya aja, tapi semuanya dipelajarin. Wow. Kalau di kuliah semuanya global ya, tapi kalau untuk jurusan SMK aku tata boga itu lebih penjurusan aja, lebih ke kitchen, service, sama bar aja sih gitu. Kalau nggak terlalu yang luas banget tentang hotelnya gitu. Terus kalau di hotel nih ya, peminatannya ada apa aja sih? Soalnya kan gini, kalau misalnya di pariwisata gitu ya, ada yang lebih pengennya jadi tour leader, ada yang pengennya lebih ke airlines, ada yang pengennya lebih ke desa wisata kayak gitu. Kalau misalnya di hotel ada apa aja? Sebenarnya hotel tuh cuman kayak gitu juga jadi departemen ya, kayak cuma ada front office itu bagian-bagian depannya, terus ada bagian back office-nya, terus ada bagian kitchen, service.
housekeeping itu untuk di kamar, udah kayak gitu aja. Jadi kayak event itu kita mau milih maunya di mana itu tuh kayak tergantung diri kita gitu, kayak kita mau di hotel bagiannya housekeeping karena kita tertarik di bagian kamar gitu misalnya. Jadi kita ngambil di housekeeping. Kalau kita tertarik di bagian resepsionis bisa kita ambil di front office kayak gitu. Terus aku pengen nanya deh, kalau misalnya di front office itu ada nggak sih kualifikasi tertentu? Misalnya tingginya harus good looking kah, atau harus fluent in English atau gimana? Oke, jadi setiap hotel pastinya punya kualifikasi sendiri-sendiri kan. Dari yang aku training gitu ya, yang aku tahu rata-rata ya, itu yang pasti harus bisa bahasa Inggris. Karena kan kita di depan, jadi tamu itu datang pasti otomatis ngeliat kita langsung. Betul. Ya kan, jadi kita dan orang-orang itu nggak cuma dari Indonesia kan, pastinya dari luar negeri juga. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Terus kita berkomunikasinya baik, nggak yang kayak gitu ya kan. Nggak ngangong-ngangong gitu. Jadi harus bisa public speaking juga gitu. Harus bagus. Terus kayak untuk kalau tinggi badan kayak gitu-gitu mungkin ada, cuman nggak sebagian besar apa gimana. Pokoknya pasti ya, untuk good looking juga kayaknya agak ke belakang gitu. Yang penting kemampuan dulu nggak sih, baru kayak tinggi badan dan kualifikasi sebagainya gitu kan. Nah terus kalau Hani sendiri ya, kenapa tertarik di kitchen? Jadi kenapa bisa aku masuk kitchen, kenapa bisa masuk ke service, ke finance gitu ya. Jadi cerita aja nih, karena jujur waktu di SMK itu jurusan yang emang karena aku tata boga, jadi mau nggak mau itu ketua jurusan aku tuh mengharuskan aku masuk ke dunia kitchen. Jadi kayak nih biar lu tahu nih kitchen tuh kayak gini karena lu SMK jurusan boga gitu. Nah udah tahu tentang kitchen tuh kayak gini, tapi nggak tertarik banget. Kayak agak ngerasa kayaknya bukan dunia gue gitu. Kayak gimana sih gitu kan. Agak karena di kitchen tuh keras banget loh jatuhnya. Kita kayak harus ada live cooking gitu setiap paginya di depan sampai jam 10. Terus kita harus clear up, kita harus set up lagi buat lunchnya, kita harus prepare lagi buat dinner, buat breakfast besoknya, buat lunch besoknya. Itu dalam waktu yang sebentar gitu, dalam waktu ada ininya, deadline-nya gitu. Kayak ini jam 1 nih kita harus set up, kita jam segini harus clear up gitu. Jadi kayak gesit banget, maksudnya harus bisa banget gitu. Terus ntar di jam 3 kita harus bisa ngambil barang di store gitu, kayak terus kita ntar masukin gitu loh ke barangnya juga nggak cuma telur 1 atau telur 2 gitu kan. Kita berbal-bal gitu loh, terus ngambil beras, kebutuhan kitchen yang dibutuhin aja saat itu. Cuman sekali ngambil tuh bener-bener yang kayak banyak gitu. Cuman dan saat itu juga hotel aku kekurangan troli gitu ya, kekurangan troli yang kita harus bener-bener cari tuh troli adanya di mana. Jadi jam 3 harus punya memanage waktu kali ya. Manage waktu kayak jam 3 nih gue harus ke store tapi belum dapat troli, kita harus kayak gimana kayak gitu. Betul. Wow, ternyata berat juga ya di bagian kitchen. Maksudnya dilihat yang kita tahu kan di hotel ya, gampang. Terus kayak nggak penuh tanggung jawab biasa aja. Padahal kalau di bidang servis tuh emang pelayanan diutamain ya. Dimanapun kita harus maksimal nih kondisi yang ada kayak gimana. Wow, keren banget sih. Terus kalau enaknya apa nih? Tadi kan enaknya nih. Terus pasti ada dong yang bikin mau di hotel tuh kenapa enaknya? Orang-orangnya kali ya yang bikin nyaman tuh. Welcome banget gitu, lingkungan kerja tuh enak aja gitu. Karena orang hotel kan diwajibin kayak harus banget kayak dan keadaan apapun kita senang gitu. Iya, betul emang sih kalau pelayanan orang nggak mau tahu kita lagi sedih, lagi kecewa. Iya, betul. Yang pokoknya senyum aja, itu kuncinya ya. Lagi putus cinta kayak apa juga tetap senyum. Nggak mau tahu orang namanya tapi emang gitu ya, bagusnya kita kuliah di pariwisata tuh kita jadi tahu bentuk pelayanan yang baik tuh kayak gimana, karena memang ada beberapa orang jiwanya bukan melayani gitu loh. Betul. Jadi itu yang bikin customer tuh kadang kurang satisfying gitu. Kita harus mengetahui karakteristik orang gitu kan. Kayak gimana nih orang gerak-geriknya gitu. Kayak kita dia lagi marah, kita harus apa kayak gitu. Aku pernah bener-bener sendirian. Aku hari pertama training itu waktu di kitchen. Diajarin bener-bener sekali doang tentang belajar omelet apa segala macam gitu-gitu. Besokannya aku ditinggal sendiri dengan melayani. Aku pensi hotel tuh hampir 98%. Hampir 98% yang ibaratnya ada kali ya 500 tamu mungkin. Gila. Pagi-pagi itu aku megang nggak cuman omelet telur aja, nggak itu, tapi aku megang session 1 itu yang kayak noodle juga. Ya ampun.
bentuk-bentuk telur juga nggak yang kayak telur dadar aja, nggak, kita ada telur fried egg, ada egg bowl, ada semuanya gitu kan. Terus belum lagi tamu yang minta kayak maunya telur 3/4 ya yang di boilnya, atau 3 menit doang, atau ini 3/4, atau yang matang banget. Omeletnya isinya yang kayak cuman keju aja, omeletnya yang lengkap, omeletnya plain. Itu semua kita harus nangkep gitu dalam satu waktu gitu. Kayak satu menit tuh yang kayak bener-bener orang brok datang tuh yang kayak mbak ini gitu. Wow, Itu bener-bener improve banget sih, bener-bener satu hari cuma diajarin sekali, besokannya kita harus nyoba bisa buat itu. Gak kebayang sih kalau aku ambil perhotelan tuh, ya ampun. Keren. Terus aku mau nanya nih, kira-kira ya setelah lulus dari perhotelan tuh, maksudnya nih, mungkin saat ini kamu ambilnya kuliah jurusan perhotelan. Ketika lulus nanti apa sih peluang kerjanya? Jadi kalau lulus itu sebenarnya jatuhnya kayak kemauan diri kita sendiri aja maunya di bagian apa. Cuman kalau di hotel sendiri nanti bisa kita jadi GM mungkin kalau ya general manager ya hotel ini. Amin. Bisa kayak misalnya kalau di kitchen tuh ada paling atas tuh kan ada executive chef gitu, ada sous chef juga, ada CDP juga. Mungkin kalau tertarik bisa aja di situ kayak. Tapi biasanya kalau di kitchen tuh harus belajar dari bawah dulu kan. Misalnya ada urutannya untuk bisa nyampe ke atas tuh. Ada urutannya kayak komi 1 dulu masuk, komi 2, komi 3, terus baru ke sous chef mungkin, baru CDP, baru gitu-gitu deh, panjang gitu. Wow. Peluangnya sebenarnya banyak gitu ya. Apalagi sekarang nih dunia F&B itu kayak lagi merajalela banget ya kan. Jadi kayak banyak lah peluangnya menurut. Jadi jangan takut ya kalau masuk perhotelan terus nggak dapet kerjaan gitu ya. Nyatanya di dalam satu hotel aja tuh bagiannya banyak banget. Nah terus terakhir deh aku pengen nanya, kalau di jurusan perhotelan selama kuliah tuh belajarnya apa aja sih? Kalau kuliah kan lebih ke manajemen perhotelan. Tapi sebenarnya di kampus saya tuh ya, di kampus aku tuh lebih ke global ya belajarnya, enggak yang ke manajemennya tentang kitchen tuh kayak gini gitu loh. Kayak restoran juga kita harus apa sih, waitersnya kayak gitu doang, kayak gitu kan, cuma layanin doang gitu, enggak, tetap banyak gitu loh yang kayak harus kita tahu tentang knowledge menunya dari restoran itu. Terus tentang housekeeping tuh tahu apa sih, ngebersihin kamar doang misalnya gitu, enggak, kita juga harus tahu layout dari setiap hotel gitu kan. Lift adanya di sebelah mana, kamar gini tuh adanya di mana gitu. Maksudnya kalau ada tamu yang nanya, kita nggak mungkin kayak hah di mana ya gitu. Iya sih betul. Ya kan, namanya housekeeping pasti kan ngebersihin setiap kamar yang udah tahu di mana-mana gitu loh. Untuk mata kuliahnya bisa kita bahas di video selanjutnya kali ya. Oke, boleh. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini sharingnya. Nanti tunggu aja ada video lagi tentang mata kuliah di jurusan perhotelan yang diisi sama aku sama Hani. Oke deh teman-teman, mungkin sekian video dari kita berdua. Jangan lupa di like, komen di bawah, sama di subscribe. Bye bye.